Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Kalau mengamalkan pengasihan katanya tanpa puasa dan tirakat, misalkan pengasihan kejawen dibaca 7 kali, apakah berhasil Pak? Ya cacaan ya, cobaan gitu loh. Berhasil enggak Anda baca 7 kali? Wong katanya kok gitu. Ya. Yang namanya katanya itu harus dibuktikan gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kita pakai logika saja gitu ya. Kita pakai logika saja. Logika sederhana. Ketika usahamu itu berat, maksimal, pasti hasilnya pasti akan maksimal. Tapi ketika usahamu itu katakanlah mudah, ringan, maka hasilnya pun juga kadang ya tidak hasil sama sekali. Ya. Ya. Pada hakikatnya ya, mengamalkan amalan pengasihan ya, itu lebih berat daripada Anda kerja mengumpulkan uang untuk beli motor. Itu lebih berat pengasihan gitu loh ya. Karena yang dilihat itu adalah ketulusan Anda, penjiwaan Anda gitu ya. Tuhan itu melihat itu. Nah, kalau Anda beli motor enggak, yang penting Anda punya uang ya sudah. Ya, nah itu bedanya. Nah, kalau misalkan kita ini mengamalkan baca 7 kali ya, tanpa puasa dibaca 7 kali setiap hari. Lah butuh berapa lama gitu loh ya. Ibarat Anda ini setiap hari mau ke Surabaya. Dari Pasuruan mau ke Surabaya. Setiap hari melangkah 7 langkah. Kira-kira sampai Surabaya ini berapa lama? Ya mungkin setahun baru sampai Surabaya. Loh, ya. Tapi ketika Anda 1000 langkah setiap hari, ya mungkin 2 hari sudah sampai. Loh, ya. Kurang ya. Ya intinya lebih cepat lah gitu loh ya. Ya 1000 langkah ini ya kurang lah. Paling 1 bulan 2 bulan lah sampai. Nah, jadi porsi kita ini katakanlah mengamalkan sebuah amalan yang secara energinya besar itu dalam rangka untuk mempercepat. Ya. Nah, Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Nah, silakan dicoba. Ya. Silakan dicoba, silakan diuji coba. Ya. Jadi kalau saya itu seperti itu teman-teman ya. Misalkan Anda mendengar amalan di YouTube, dibaca 1 kali berhasil, 3 kali tanpa napas berhasil, ya Anda harus coba. Ya. Kalau tidak berhasil berarti bohong. Ya. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Mereka bisa bicara katakanlah, ya, dibaca 7 kali berhasil. Nah, latar belakang dia membaca 7 kali itu berhasil itu karena sebelumnya dia sudah mengamalkan sebuah amalan. Dia sudah mengamalkan sebuah laku. Nah, itu yang membuat dia berhasil itu seperti itu. Nah, kalaupun mereka ini tidak laku, ya tidak akan berhasil. Ya. Tidak akan berhasil. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi ketika kita ini katakanlah mengamalkan sebuah amalan, ya, mengamalkan sebuah laku, nah, itu dicoba. Anda punya informasi amalan ini dicoba, ya. Nah, sebenarnya Anda gagal itu bukan karena amalannya, tapi cara mengamalkannya. Gitu. Ya, ibarat ini ada tang, ya. Ini ada tang. Bisa tidaknya menggunakan, ini tergantung diri kita. Ya. Ya toh. Cobalah Anda rasakan, Anda pahami benar gitu loh ya. Saya bisa menggunakan
tang ini ya, saya bisa menggunakan tang ini ya, bisa saya gunakan karena saya menguasai bagaimana cara menggunakan. Misalkan tak buat pancing belut, misalkan tak buat motong kabel, misalkan tak buka baut, misalkan ya, akan multifungsi di tangan orang yang paham. Tapi di tangan orang yang tidak paham, bisa jadi ya, ini tidak ada fungsinya sama sekali. Amalan itu seperti itu ya, pahami secara detail. Orang berhasil membaca amalan 1 kali 2 kali langsung kejadian, itu pasti di belakangnya ada latar belakang yang pernah dia jalani. Walaupun bukan amalan pengasihan, tapi dia sudah terbiasa ya menjalani laku ilmu hikmah, entah puasa, entah zikir, akhirnya membantu ya, membantu ketika dia ini katakanlah membaca amalan pengasihan itu, penghayatan penjiwaannya walaupun sekali sudah bisa masuk. Lah kita kan tidak, kita butuh 100 kali atau bahkan sampai 1000 kali baru kita itu bisa melakukan penghayatan penjiwaan. Nah 1000 kali itu selama 1 bulan, kadang 1 tahun baru muncul penjiwaan. Nah itu yang membuat katakanlah amalan pengasihan itu berhasil, itu ada di situ ya. Nah semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Intinya apa? Ketika Anda tahu amalan pengasihan, apakah ini bagus, apakah ini berhasil atau tidak, cara yang paling sederhana adalah Anda mencobanya ya, mencobanya ya, sampai benar-benar Anda ini berhasil. Itu kalau Anda tidak mencobanya, dari mana Anda mau berhasil? Ya tidak akan berhasil ya. Tapi ketika Anda mencobanya, ya pasti berhasil. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi itu ya, silakan direnungkan, silakan direnungi ya. Silakan direnungkan, silakan direnungi, dan yang paling pasti itu adalah silakan dipraktekkan ya. Anda punya amalan ya, dibaca 7 kali katanya itu berhasil, ya coba ya. Kalau tidak berhasil bukan karena amalannya, tapi karena energinya kurang besar ya. Nah kita secara logika saja bisa menebak lah, ini dibaca 7 kali itu energinya seberapa ya. Amalan ya dibaca 7 kali oleh orang yang tidak pernah zikir, wirid, puasa, dengan orang yang terbiasa puasa, zikir, wirid, itu sudah beda hasilnya. Itulah yang membedakan ya. Jadi ibaratnya gini loh ya. Anda baru belajar mobil ya. Anda baru belajar mobil, dengan terus disediakan mobil baru ya, mobil baru yang Anda itu tidak pernah, katakanlah ya, tidak pernah untuk pegang mobil itu. Nah, tentunya kan butuh penyesuaian. Pengasihan itu seperti itu ya. Ketika kita sudah tahu polanya ya, maka penyesuaiannya itu akan mudah. Tapi ketika kita ini tidak tahu polanya, itu akan sulit ya. Terus juga ini tak jadikan satu videonya teman-teman ya, tidak buat video 2 ya. Karena kondisi fisik gak enak badan ini ya, meriang ya, tidak tahu pagi tadi tiba-tiba meriang ya. Apa syarat puasa mutih untuk pemula? Apa yang dimakan sebelum puasa dimulai ya. Puasa mutih ini bukan pemula, tidak pemula sama saja ya. Puasa mutih itu dimulai dari jam 5 sore. Yang dimakan ya nasi putih, air putih tok wis. Anda mau makan empal, rawon, bukan puasa mutih namanya. Jadi puasa mutih itu 24 jam. Puasa mutih ini puasa kepercayaan Jawa, budaya Jawa ya. Jadi makannya cuma nasi putih, air putih selama 24 jam itu 1 kali. Tidak ada sahurnya, ya sahur buka dadi siji
Jadi selama 24 jam itu makannya cuma sekali. Ya kalau Anda puasa mutih 1 hari, ya itu enggak ada rasanya. Masih biasa-biasa. 3 hari baru ada rasanya. Ya minimal 1 minggu. Ya, baru Anda kerasa energinya. Ya, jadi lanjut terus, ya terus-terusan. Enggak di 1 minggu 1 bulan, ya sehari, enggak. Misalkan Anda puasa mutih dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya, itu lanjut gitu, tanpa jeda. Terus apa lagi nih? Pembersihan niku pripun Pak? Pembersihan dari hadas besar atau hadas kecil ya, bukan pembersihan itu ya, Wiyono Tirto. Ya, pembersihan itu adalah pembersihan energi-energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Energi batinmu itu loh dibersihkan. Ya. Ketika kita bicara masalah wirid, ya. Wirid, ini kan masuk dimensi batin. Gitu. Ya, jadi ketika Anda niatkan wirid, misalkan baca istighfar, astagfirullahaladzim, itu yang dibersihkan adalah energi batinmu. Ya, bukan hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil ya wudhu, mandi wajib sudah selesai. Itu kan fisiknya. Ya ini yang dibersihkan energi batinnya. Ya, jadi seperti itu. Terus apa lagi nih? Nah, ini teman-teman ya, saya agak pusing ini. Ya. Mungkin itu saja dulu teman-teman ya. Untuk materi kali ini, silakan kalau ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang beda gitu loh ya. Maksudnya yang belum dibahas gitu loh ya. Supaya wawasan Anda ini lebih luas gitu ya. Ketika wawasan Anda luas, maka strategi Anda di dalam mengamalkan amalan pengasihan itu akan lebih maksimal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.